Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Selamat jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 19 Maret 2025, Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Marilah kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Yusuf, Engkau pantas dipuji oleh seluruh isi surga dan bumi. Dengan setia Engkau telah mendampingi Bunda Maria yang suci. Kala menyaksikan Maria mengandung, Engkau bimbang, ketakutan, dan termenung. Sehingga malaikat datang mengabarkan tentang pengaruh Roh Tuhan. Anak Yesus Kau cintai dengan mesra. Kau larikan lewat padang belantara, kemudian ia tinggal di kenisa, hatimu sangat gelisah. Kami mohon ya Tritunggal Maha Mulia, berkat doa Santo Yusuf yang tercinta, semoga kami diantar naik surga memujimu selamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut istilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini adalah hari besar Santo Yusuf, di mana pada hari ini juga satu paroki di Bima, Sumbawa Timur merayakan 50 tahun berdirinya paroki Santo Yusuf Rababima. Semoga Santo Yusuf sebagai pelindung tetap hadir dalam pertumbuhan gereja tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang siapakah Yusuf. Yusuf adalah seorang pria yang khusus dalam kehidupan Yesus, karena Yusuf menjadi bapa asuh Yesus. Kalau kita mendengar Santo Yusuf itu, dia bingung dalam tidurnya, dia minta inspirasi. Karena dia akan diam-diam meninggalkan Maria karena martabat. Tetapi justru pada saat dia tidur, dia berpikir, merenung, bermeditasi, dia mendapatkan luar biasa inspirasi dan informasi yang disampaikan oleh malaikat tentang siapakah Maria. Maka dengan keyakinan yang mantap, setelah dia bangun, dia menjemput Maria. Dan selanjutnya menjadi orang yang setia. Tidak banyak cincong, tidak banyak bicara, tetapi terus melakukan sebagai seorang bapa kepada anaknya, yaitu Yesus yang dilahirkan oleh Maria dalam terang Roh Kudus. Yesus dengan bangga mempunyai anak laki-laki Yesus. Maka
dipeliharanya luar biasa. Ketika Maria tinggal di Ain Karim setelah membantu Elizabeth melahirkan Yohanes Baptis, dia menjemputnya kemudian membawanya pulang dan Maria melahirkan di kandang Bethlehem. Dan sesudah itu mereka menjadi keluarga kudus yang diterangi oleh Roh Kudus. Argumen-argumen manusia yang silih berganti mewarnai hidup mereka, tetapi mereka mengisi dengan iman, harapan, dan kasih. Maka setelah beberapa tahun, beberapa saat tinggal di sana, di kandang Bethlehem, para gembala datang dari padang Efrata. Setelah mereka mendapatkan berita dari para malaikat yang menyanyikan tentang kemuliaan Tuhan, maka para gembala datang menyembah Yesus. Tetapi yang paling unik adalah ketika 3 raja dari timur, yaitu Gaspar, Melkior, dan Baltasar, datang mengunjungi Yesus dengan membawa emas, dupa, dan mur setelah mengunjungi Herodes yang congkak dan iri hati kepada raja kecil ini. Maka kemudian setelah 3 raja kembali ke negara mereka masing-masing, lalu Herodes mulai membunuh anak-anak kecil dan Yusuf membawa Yesus ke Mesir. Maka di Mesir itu ada yang disebut dengan hanging chapel, itu kapel gantung yang berlantai kayu. Di sanalah Maria dan Yusuf serta bayi Yesus tinggal beberapa waktu dan kemudian kembali ke Nazaret sebagai tukang kayu. Dan ketika berumur 12 tahun, Yesus diajak ke Bait Allah setelah berjumpa dengan para ahli kitab. Yesus tinggal di sana, Maria dan Yusuf pulang, terkecohlah mereka. Tetapi Yesus tetap tinggal di sana, begitu peduli kepada sabda Allah. Dan Yusuf serta Maria datang mengunjunginya. Namun sebelum itu, ketika Yesus baru disunat, Maria juga mengunjungi Bait Allah bersama Yusuf sebagai seorang Yahudi yang setia dan sejati. Maka kemudian Maria dan Yusuf berjumpa dengan Simeon dan Hana. Maka kata-kata Simeon itu membuat Maria juga terkesima. Dan dikatakan apa? Sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Karena siapa? Yesus. Dan semua ramalan yang dikatakan oleh Simeon itu kemudian terjadi pada waktunya berpuluh tahun kemudian. Peranan Yusuf dalam keluarga Nazaret luar biasa sebagai bapa yang bertanggung jawab atas rumah tangga, bekerja dengan semangat, memberikan cinta kasih, saling membuat harmonisasi bersama Bunda Maria. Maka itu keluarga Nazaret menjadi contoh teladan bagi keluarga kita, keluarga Katolik, yang mana mereka saling berbagi kasih, saling mengisi hidup dalam pengharapan yang luar biasa dan melalui terang iman mereka. Dan inilah yang membuat kekuatan sebagai keluarga Nazaret dan perlu kita contoh sebagai keluarga Katolik, keluarga Kristiani yang dipersatukan Allah, tidak bisa diceraikan manusia. Maka pada hari ini marilah kita berdoa kepada Santo Yusuf, Santo Yusuf, doakanlah kami, doakanlah keluarga kami, agar keluarga kami dapat mengikuti teladan-Mu bersama Maria dan Yesus sebagai keluarga kudus Nazaret yang memberikan hadiah terindah dalam hidup kami, yaitu apa? Kebahagiaan bersama. Tuhan memberkati. Selamat merayakan pesta Santo Yusuf.